Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas tentang materi chapter 3 Method of Teaching Kampus Fokus, khususnya sub bab 31 sampai bab 38. Sebagai tugas mata kuliah ICT, saya Muniroh dari Pendidikan Bahasa Indonesia, Sekolah Pascasarjana UHAMKA Jakarta Selatan. Materi yang akan dibahas diantaranya adalah 3.1, 5 perspektif tentang mengajar, 3.2, asal-usul model desain ruang kelas, 3.3, kuliah transmitif belajar dengan mendengarkan, 3.4, interaktif lectures, seminars, and tutorial learning by talking, 3.5, magang, belajar sambil melakukan bagian 1, 3.6, pembelajaran eksperiensial, belajar dengan melakukan bagian 2, 3.7, model pengasuhan dan reformasi sosial dari pengajaran, belajar dengan perasaan, dan 3.8, kesimpulan utama. 3.1, 5 perspektif tentang mengajar. Hal pertama yang harus dikatakan tentang metode pengajaran adalah bahwa tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur metode pengajaran didorong oleh teori pembelajaran. Dan Pratt mempelajari 253 guru orang dewasa di 5 negara yang berbeda dan mengidentifikasi 5 perspektif yang berbeda secara kualitatif tentang pengajaran. Menyajikan setiap perspektif sebagai pandangan yang sah pengajaran, diantaranya 1. Transmisi penyampaian konten yang efektif atau pendekatan objektifis. Yang kedua, magang, mencontohkan cara hidup, belajar dengan melakukan di bawah pengawasan. Yang ketiga, perkembangan, itu menumbuhkan cara berpikir. Ini konstruktivis atau kognitivis. Yang keempat, pengasuhan, yaitu memfasilitasi kemanjuran diri, yaitu prinsip dasar MOOC penghubung. Yang kelima, reformasi sosial, mencari masyarakat yang lebih baik. Dapat dilihat bahwa masing-masing perspektif ini berhubungan dengan teori pembelajaran sampai batas tertentu dan mereka membantu untuk mendorong metode pengajaran. 3.2, asal-usul model desain ruang kelas. Institusi kita adalah cerminan dari waktu mereka diciptakan. Francis Fukuyama dalam karyanya Tulisan Monumental tentang Perkembangan Politik dan Kerusakan Politik menunjukkan hal itu, lembaga-lembaga yang menyediakan fungsi-fungsi penting dalam suatu negara seringkali menjadi begitu tetap di dalamnya. Struktur asli yang gagal mereka adaptasi dan sesuaikan dengan perubahan di lingkungan eksternal. Kita butuh oleh karena itu untuk memeriksa secara khusus akar dari sistem pendidikan modern kita. Karena pengajaran dan pembelajaran saat ini masih sangat dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang berkembang bertahun-tahun lalu. Dengan demikian, kita perlu mengkaji sejauh mana model pengajaran tradisional berbasis kampus kita tetap fit untuk era digital. 3.3, kuliah transmitif belajar dengan mendengarkan. Salah satu bentuk pengajaran kelas yang paling tradisional adalah ceramah. Ceramah adalah eksposisi yang kurang lebih terus-menerus oleh pembicara yang ingin audiens mempelajari sesuatu. Ya, asal-usul kuliah ceramah transmitif dapat ditelusuri kembali sejauh zaman Yunani dan Romawi kuno. Dan tentu saja dari setidaknya awal Universitas Eropa di abad ke-13. Istilah kuliah berasal dari Latin, artinya bacaan. Ya, sejak zaman kegelapan, menyusul jatuhnya kekaisaran Romawi, banyak dokumentasi yang dihancurkan. Akibatnya, universitas seringkali hanya memiliki satu salinan buku, dan itu mungkin satu-satunya salinan yang tersedia di dunia. Ceramah itu sendiri termasuk dalam tradisi pembelajaran lisan yang lebih lama, di mana pengetahuan diteruskan dari mulut ke mulut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa penelitian memberitahu kita tentang efektivitas kuliah? Samuel Johnson merangkum berbagai meta-analisis dan studi tentang efektivitas perkuliahan dibandingkan dengan metode pengajaran lain dan menemukan hasil yang konsisten. Di antaranya adalah
Ceramahnya sama efektifnya dengan metode lain untuk menyebarkan informasi. Kebanyakan kuliah tidak seefektif diskusi untuk mempromosikan pemikiran. Kuliah umumnya tidak efektif untuk mengubah sikap atau nilai atau untuk membangkitkan minat dalam subjek. Kuliah relatif tidak efektif untuk mengajarkan keterampilan perilaku. Apakah teknologi baru membuat kuliah lebih relevan? Selama bertahun-tahun, institusi telah melakukan investasi besar-besaran dalam menambahkan teknologi untuk mendukung perkuliahan. Presentasi, PowerPoint, beberapa proyektor dan layar, clicker untuk merekam tanggapan siswa, bahkan saluran backchat di Twitter, memungkinkan siswa untuk mengomentari kuliah atau lebih sering dosen secara real time. Apakah kemudian tidak ada peran kuliah di era digital? Jadi ya ada beberapa kesempatan ketika kuliah bekerja dengan sangat baik. Namun di era digital mereka tidak seharusnya melakukan menjadi model default untuk pengajaran reguler. Ada cara yang jauh lebih baik untuk mengajar yang akan menghasilkan lebih baik belajar selama kursus atau program. Jadi kuliah masih bisa digunakan dengan metode ceramah. 3.4 Interaktif lectures, seminars, and tutorials, learning by talking. Pembelajaran yang bermakna melibatkan pembelajar untuk melampaui, menghafal, dan memahami fakta, ide, atau prinsip. Untuk pemahaman yang lebih dalam tentang apa fakta, ide, atau prinsip itu berarti bagi mereka. Selanjutnya adalah 3.5 Magang, belajar sambil melakukan bagian 1. Belajar dengan melakukan adalah salah satu dari 5 pendekatan pengajaran Pratt. Bloom dan koleganya ditunjuk keterampilan psikomotorik sebagai domain ketiga dari pembelajaran pada tahun 1956. Ada beberapa pendekatan atau istilah berbeda dalam tajuk luas ini, seperti pengalaman pembelajaran, pembelajaran kooperatif, pembelajaran petualangan, dan magang. Magang adalah cara khusus untuk memungkinkan siswa belajar sambil bekerja. Magang di lingkungan belajar online. Model pengajaran magang dapat bekerja baik dalam konteks tatap muka maupun online. Tetapi jika ada komponen online, biasanya berfungsi paling baik dalam format hibrid. Salah satu alasan mengapa ada beberapa institusi memindahkan lebih banyak materi secara online dalam program pemagangan, karena unsur pembelajaran kognitif di banyak perdagangan dan profesi meningkat pesat, karena perdagangan membutuhkan lebih banyak pembelajaran akademis, seperti itu sebagai peningkatan kemampuan dalam matematika, teknik kelistrikan, dan elektronika. Selanjutnya adalah pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan ini semakin banyak digunakan dalam subjek domain di mana basis pengetahuan berkembang pesat dan di mana tidak mungkin lagi siswa untuk melakukannya, menguasai semua pengetahuan di domain dalam periode studi terbatas. Bekerja dalam kelompok, siswa mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan bagaimana serta di mana mengakses informasi baru. Selanjutnya adalah model pengasuhan dan reformasi sosial dari pengajaran belajar dengan perasaan. Ada penekanan kuat pada guru yang berfokus pada minat pelajar. Pada berempati bagaimana pelajar mendekati pembelajaran, mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakan dan dipikirkan pelajar ketika belajar, dan memberikan tanggapan yang sesuai dan mendukung dalam bentuk validasi konsensual pengalaman. 3.8 Kesimpulan utama. Pragmatisme mengalahkan ideologi dalam pengajaran. Meskipun sering ada hubungan langsung antara metode pengajaran, teori pembelajaran, dan posisi epistemologis, ini tidak selalu terjadi. Sangat menggoda untuk mencoba menyusun meja dengan rapi, menyesuaikan setiap metode pengajaran ke dalam teori pembelajaran tertentu. Dan setiap teori menjadi teori tertentu epistemologi. Namun sayangnya, pendidikan tidak serapi ilmu komputer, sehingga menyesatkan untuk mencoba melakukan klarifikasi ontologis langsung. Metode pengajaran tidak ditentukan oleh teknologi. Dalam banyak cara, metode pengajaran, teori pembelajaran, dan epistemologi tidak bergantung pada teknologi atau media tertentu pengiriman. Teknologi dapat digunakan untuk mengubah pengajaran, dan teknologi tertentu dalam beberapa kasus
akan mengembangkan satu metode pengajaran lebih mudah daripada metode lain, tergantung pada karakteristik atau kemampuan dari teknologi itu. Mengaitkan metode pengajaran dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Hal seperti ini akan tergantung pada berbagai faktor, seperti sifat pelajar dan mereka, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya, tuntutan bidang studi tertentu, konteks kelembagaan di yang mana guru dan pelajar ditemukan dari diri mereka sendiri, dan kemungkinan konteks pekerjaan bagi pelajar. Di era digital, tidak hanya memilih metode pengajaran tertentu seperti seminar atau magang akan cukup. Tidak mungkin satu metode seperti ceramah transmisif atau seminar akan melakukannya. Menyediakan lingkungan belajar yang cukup kaya untuk berbagai keterampilan yang akan dikembangkan dalam mata pelajaran tersebut. Hal ini diperlukan untuk menyediakan lingkungan belajar yang kaya bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan tersebut, mencakup relevansi kontekstual dan peluang untuk praktik, diskusi, dan umpan balik. Akibatnya, kami cenderung menggabungkan metode pengajaran yang berbeda. Sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.